Laga Timnas Indonesia U17 kontra Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023 menjadi sorotan karena ulah wasit. Wasit yang memimpin pertandingan, Martin Krok, tidak memberikan hadiah penalti bagi Timnas Indonesia U17. Hal ini bermula saat pertandingan sudah berjalan 56 menit. Saat itu Timnas Indonesia U17 tertinggal 1-2 dari Maroko. Wasit memberikan hadiah tendangan bebas bagi Timnas Indonesia U17. Zidane yang menjadi algojo justru menendang ke arah pagar betis dari Maroko. Terlihat bahwa salah satu pemain Maroko terkena handsball. Bahkan Krok sempat meminta untuk melakukan pengecekan VAR. Wasit VAR, Rob Diepering, kemudian memberikan tayangan ulang pada Martin Krok. Setelah melakukan pengecekan VAR, Krok memutuskan bahwa apa yang terjadi saat tendangan bebas itu bukanlah handsball. Alih-alih mencetak gol tambahan, Maroko justru mencetak gol ketiga dari Mohamed Hamoni. Pertandingan baru berjalan 70 menit dengan skor sementara 3-1 atas keunggulan Maroko. Jalannya pertandingan. Kekalahan ini membuat langkah Timnas U17 Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya sangat berat. Maroko menguasai jalannya pertandingan sejak awal untuk memberikan tekanan kepada Timnas U17 Indonesia. Usaha yang dibangun oleh tim asuhan Said Chiba itu terbayar sudah ketika pertandingan memasuki menit ke-26. Bek kiri Timnas U17 Indonesia, Welber Jardim, melakukan pelanggaran keras kepada Mohamed Harmoni di dalam kotak penalti. Pemain keturunan Indonesia berhasil itu langsung diberikan kartu kuning dan wasit menunjuk titik putih untuk Maroko. Penalti diambil oleh Anas Alawi dan mampu menjebol gawang Timnas U17 Indonesia pada menit ke-28, 1-0 untuk Maroko. Pada menit ke-30, dua pemain Timnas U17 Indonesia mendapatkan kartu kuning yakni Vigo Dennis dan Djibadin. Maksud hati ingin menyamakan kedudukan, gawang Timnas U17 Indonesia malah kembali kemasukan dari Maroko pada menit ke-38. Umpan sepak pojok dari Abdelhamid Mali mampu dimaksimalkan dengan baik lewat tandukan Abdelhamid Aitboudlal. Asa Timnas U17 Indonesia untuk mengejar ketertinggalan gol kembali datang. Nabil Ashura berhasil mencetak gol indah lewat tendangan bebas yang tidak berhasil ditepis Taha Ben Rozil pada menit ke-42. Babak pertama berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Maroko atas Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Zidane Ahmad dan menarik keluar Vigo Dennis. Di awal babak kedua, Maroko kembali memberikan tekanan. Beberapa peluang didapatkan hanya saja belum membuahkan gol. Pada menit ke-53, pemain Maroko Abdelhamid Mali mendapatkan kartu kuning usai melakukan protes keras ke wasit. 5 menit kemudian, wasit Krok Martin mengecek VAR untuk melihat potensi adanya penalti buat Timnas U17 Indonesia. Ini awalnya terjadi lewat tendangan bebas Zidane Ahmad yang terpantau mengenai tangan pemain Maroko. Setelah melihat VAR, wasit asal Denmark itu memutuskan tidak ada penalti untuk Timnas U17 Indonesia. Pada menit ke-60, Bima Sakti kembali menarik Djibadin dan Nabil Ashura untuk memasukkan Amar Bik dan Jehan Pahlevi. Maroko juga melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Afzal Fahmi Fuad dan menarik keluar Yasser Al-Aissati pada menit ke-61. Gawang Timnas U17 Indonesia kembali kemasukan gol dari Maroko pada menit ke-64. Umpan terobosan Abdelhamid Mali berhasil diteruskan dengan baik oleh Mohamed Hamoni 1-3 untuk keunggulan Maroko.